Bicara soal jerawat, ya saya yakin tidak hanya pria, tapi khususnya wanita. Bahkan tidak hanya orang tua, tapi juga para remaja. Dan satu hal yang cukup umum dilakukan oleh masyarakat kita adalah saat jerawat itu muncul satu aja, biasanya main langsung pencet. Betul? Memang jerawat hilang, tapi yang dikhawatirkan noda atau bekasnya yang nggak hilang-hilang. Sering pertanyaan masuk mengenai jerawat, ya ini bagaimana caranya menangani jerawat agar tidak meninggalkan bekas, atau yang sudah meninggalkan bekas seperti noda hitam, bahkan seperti bopeng di wajah. Gimana ya terapi untuk menghilangkannya? Tepuk tangan dong buat Dokter Poppy dan Endita. Apa kabar Endita? Dokter Poppy. Kita ingin melakukan peragaan tentang jerawat. Waktu puber sama sekarang kehadiran jerawat itu sama-sama mengakibatkan emosional nggak? Sama-sama ganggu dok, nggak sabar. Jadi kan kalau tipenya kan gede tapi satu, jadi gengges, ganggu banget. Ya Dokter Poppy, secara umum kan ada dua hal yang ingin kita sampaikan di segmen ini mengenai jerawat, yaitu pola di mana masyarakat itu kalau udah kehadiran jerawat mau satu apalagi lebih, mau ke dokter mungkin sibuk, macet atau segala macam, akhirnya tangan-tangan geratil ini ya berusaha untuk menekan atau melakukan sesuatu dengan jerawat tersebut, akhirnya menimbulkan bekas. Secara umum penyebab jerawat itu ada empat faktor. Yang pertama yang biasa dikatakan orang itu sumbatan pori. Biasanya sumbatan pori ini adalah keratin yang menyumbat dari kelenjar minyak tadi. Kemudian produksi minyak yang berlebihan atau berlebihan produksi sebum ya. Dan ada juga peningkatan bakteri yang penyebab jerawat, itu yang kita sebut dengan Propionibacterium acnes. Dan akibat ketiga faktor tadi, biasanya dari badan kita timbul reaksi-reaksi peradangan, sehingga timbul jerawat yang gede seperti ini dan merah atau bengkak dan meradang. Kita ingin memperagakan bagaimana biasanya cukup sering dilakukan oleh masyarakat kita kalau jerawat itu udah mengganggu, apalagi posisinya di mana? Kalau sebel tuh posisinya kalau di mana jerawat? Hidung ya, soalnya ngalahin mancung hidung ya. Hidung, kemudian di tengah-tengah sini ya, usil banget di dagu, gemes gitu, maksudnya kalau dipencet tuh rasanya kayak pedih banget, kayak sakit hati dok. Wah, biasanya yang keluar apa itu? Darah? Yang putih-putih itu apa ya dok ya? Oh, itu putih-putih apa tuh? Benar nih, kan di jerawat itu bermacam-macam Dokter Poppy ya, ada komedo putih, ada komedo hitam ya. Nah ini biasanya yang bisa dikeluarkan dengan mudah kan komedo hitam ya? Ya benar dokter, yang biasanya yang mudah itu komedo hitam. Karena komedo hitam itu biasanya letaknya lebih ke permukaan sehingga lebih mudah dikeluarkan. Karena itu dia berwarna hitam karena masih mengandung melanin. Tetapi kalau komedo putih letaknya biasanya sudah lebih dalam lagi. Jadi memang mengeluarkannya agak susah dan kadang ini yang membuat orang penasaran. Dipencet-pencet ya. Kita punya peragaannya. Di sini ya, ini gambaran dari benjolan jerawatnya ya, atau bahasa medisnya papul. Ya, papul ya, kelihatan penonton? Ya, ini jerawat siapa tadi saya pinjam ya. Biasanya tangan itu gatal, nggak pakai sarung tangan biasanya ya. Main langsung aja. Di kamar mandi bisa gitu ya. Mulai dari bawah ditekan. Gimana caranya isi jerawat ini keluar? Wah, nggak bisa kan, susah. Akhirnya karena ditekan dipaksa, jaringan di pinggir-pinggirnya rusak, lepas. Bisa aja ikut lepas karena proses peradangan di jerawat ini juga mengganggu elastisitas kulit tadi ya dok ya. Dipaksa nggak bisa, wah pengen coba dengan cara lain, tekan pas yang radangnya, yang merahnya itu ya, merahnya kan yang radangnya, atasnya tekan sendiri, makin penasaran, tetap nggak bisa, bingung mau ngapain lagi ya. Wah ada peniti. Ini saya kasih tahu cara yang salah ya, yang cukup sering dilakukan, bukan anjuran untuk melakukannya. Anggap ini jarumnya atau penitinya. Gimana caranya ini bisa keluar? Wah. Sobek sana, sobek sini. Wah, tetap gak keluar. Gencet lagi, makin rusak. Susah. Keluar. Ternyata ini kemungkinan komedo putih nggak keluar ya dok ya. Kalau komedo hitam biasanya dia keluar. Karena masyarakat kita kan nggak tahu mana komedo hitam, mana komedo putih. Tapi yang pastinya adalah akibat perlakuan yang salah terjadi, awalnya adalah kerusakan pada area kulit. Kemudian ya jerawat nggak hilang,
Cenut-cenut ada, Cenut ada ya. Kulit rusak ya dok Iya. ya. Kalau saran dari dokter Poppy sebaiknya itu seperti apa? Itu biasanya yang diberikan dokter itu bisa berupa krim atau gel yang mengandung antibiotik. Tetapi ini pengobatan ini juga tergantung kepada tingkat atau keparahan jerawatnya ya. Kalau kayak Endita, Kalau ini dok kan kayaknya udah terlanjur kebelah ya, kulitnya ya. mana-mana lihat dikit. Udah hitam. tapi itu masih sedikit meradang Sedikit ya. sepertinya, Mbak. Oh, itu yang pengobatannya tuh harus apa tuh? Bisa diberikan salep atau gel atau krim antibiotik. Atau untuk malamnya bisa dikasih krim yang mengandung retinoid. Tapi patut diingat ya Mbak, kalau misalnya lagi memakai krim yang mengandung retinoid, itu yang dipakai cuma malam aja, itu Mbak juga harus memakai sunblock supaya reaksi dari krim tidak menimbulkan kemerahan atau terbakar. Oh gitu. Yang kedua adalah mengenai jerawat yang sudah ditangani tapi meninggalkan bekas. Bekas yang cukup sering adalah noda hitam. Kita punya contohnya ini ya. Bekas hitam ini jaringannya yang rusak. Yang kedua adalah bopeng. Tergantung jumlah jerawatnya juga. Kalau jerawatnya banyak, bopengnya makin banyak. Apalagi perlakuannya salah. Ini contoh dari bekas jerawat yang bopeng. Di dalamnya juga masih ada nanahnya kadang ya. Kalau untuk terapi bagi kondisi wajah yang sudah meninggalkan bekas kayak noda hitam dan bopeng ini gimana dok? Bagaimanapun juga, kalau masih meninggalkan noda hitam itu akan lebih mudah disembuhkan ketimbang yang sudah bopeng. Kalau untuk yang meninggalkan noda hitam bisa kita pakai lightening cream atau bleaching cream. Yang berarti ada untuk pencerahannya ya, untuk mencerahkannya. Iya benar dokter, pakai krim pencerah. Namun biasanya krim pencerah tersebut juga ada beberapa jenis yang harus dibelikan hanya malam hari. Sehingga paginya selama perawatan noda hitam kita tetap harus memakai sunblock untuk mencegah agar noda tidak semakin hitam dan juga mencegah efek samping krim malam tadi agar tidak menimbulkan kemerahan. Kalau yang bopeng ini, kayaknya ini ada suatu terapi khusus ya, tidak hanya krim. Nah ini yang sering ditanyakan juga oleh penonton kita, perawatan untuk bopeng ini katanya pakai krimnya cukup. Nah ini nggak cukup, ada terapi khusus. Biasanya di klinik itu dikasih terapi berupa apa dok? Iya, kalau untuk bopeng itu seperti juga kalau untuk noda hitam tadi ya, ada yang namanya peeling, pengelupasan lewat zat kimia. Tapi kalau scar ini atau yang bopeng ini sudah tidak bisa lagi dengan krim-krim biasa, ibu-ibu harus melalui metode prosedur-prosedur tertentu. Misalnya bisa di dermabrasi atau pengikisan kulit, bisa juga di subsisi, bisa juga seperti saya katakan tadi di peeling, atau bisa juga di laser. Dan kadang-kadang diperlukan pengisian kulit kembali, jadi disuntikkan seperti filler, dokter. Biar permukaan kulit itu tetap rata. Sebenarnya yang pertama kali kita lakukan pada terapi jerawat itu adalah mengobati jerawatnya. Jadi kalau krim-krim yang saya sebut tadi, misalnya krim penghilang bekas, krim lightening atau bleaching, itu tidak boleh digunakan saat jerawat sedang meradang. Jadi saat meradang sebaiknya yang diberikan itu adalah antibiotik atau anti radang tadi. Ketika jerawat ini radangnya sudah hilang, misalnya tanda-tandanya sudah nggak bengkak, sudah nggak terlalu merah, kemudian udah nggak sakit, baru kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter untuk minta dihilangin bekasnya. Oh gitu. Waduh, kayak ada harapan ya. Nah mungkin satu lagi harapan penonton kita itu, maaf kata misalnya masih punya bopeng bekas luka jerawat. Nah ini sejauh mana terapi yang tadi dokter bilang mengenai peeling atau pengikisan sel kulit yang bagian atas itu lebih berhasil? Biasanya berapa lama? Kalau yang untuk bopeng atau yang scar ini memang terapinya saya akui sulit ya. Karena kan memang membutuhkan prosedur tadi. Dan biasanya dokter tidak cukup sekali. Jadi tidak cukup sekali di peeling, harus ada interval bulan depan, kemudian bulan depan lagi. Begitu juga dengan prosedur-prosedur yang lain, misalnya dermabrasi. Tidak bisa dilakukan sekali saja, jadi memang kadang-kadang membutuhkan 6 bulan bahkan lebih, dan hasilnya juga masih banyak yang belum memuaskan. Oke, yang penting adalah sabar ya, karena nggak sabar mencet-mencet malah jadi tambah bekas. Perawatannya makin panjang dan lama. Ya itu tadi. Walaupun wajah Anda saat ini mungkin sudah bersih, tetap aja yang namanya perawatan sehari-hari sesuai dengan